Sobat Kanal, bertemu lagi dengan saya, Beta Ahlam Gizela. Kesempatan hari ini kita melanjutkan pembahasan tentang penanganan korban kekerasan seksual. Kali ini kita mendiskusikan, menceritakan bagaimana pemeriksaan fisik dan mental korban kekerasan seksual. Yang pertama, hal mendasar pada pemeriksaan forensik klinik itu harus kita perhatikan betul. Setelah itu kita akan membahas tahapan pemeriksaan fisiknya, lalu dilanjutkan dengan pemeriksaan mental. Teman-teman, hal mendasar pada pemeriksaan forensik klinik adalah kita memahami bentuk kekerasan seksual itu beragam. Korbannya juga beragam. Nah, tapi di sini kita akan lebih fokus pada penyiksaan seksual atau perkosaan. Mayoritas korban adalah perempuan, mayoritas pelaku adalah laki-laki. Nah, hal ini harus menjadi perhatian ketika korban itu datang. Mungkin dia tidak nyaman dengan hadirnya laki-laki, kalau korbannya perempuan ya, hadirnya laki-laki di ruangan tersebut. Tidak semua korban, tetapi bahwa salah satu dukungan emosional yang kita sediakan adalah menciptakan lingkungan yang nyaman. Bagaimana menjelaskan bahwa dia aman di sana? Apakah lalu dokter laki-laki tidak boleh memeriksa korban perempuan? Boleh, namun dengan menceritakan, menghadirkan tenaga kesehatan lainnya yang perempuan atau mungkin keluarganya mendampingi. Jadi laki-laki yang memeriksa korban ini tidak menjadi ancaman bagi korban secara psikologis gitu ya. Jadi mungkin memang dia tahu, oke, ini dokter gitu ya, tetapi dia tetap akan ada hambatan emosional ketika hanya berdua di satu ruangan dengan dokter laki-laki. Nah, ini yang harus kita tata sejak awal sebelum kita melakukan pemeriksaan fisik. Pelaku dapat juga berasal dari orang yang dikenal korban, bahkan pasangannya. Jadi teman-teman bisa memahami di sini hambatan emosionalnya itu akan sangat beragam. Ya. Korban laki-laki pun mayoritas pelakunya juga laki-laki. Jadi tidak tentu kalau korbannya laki-laki dia akan welcome, dia akan nyaman dengan diperiksa oleh dokter laki-laki, belum tentu juga. Jadi penting di sini menghadirkan entah perawat atau psikolog atau keluarga korban perempuan yang bisa mendampingi pemeriksaan dan memberikan rasa nyaman bagi korban. Kekerasan seksual ini punya dampak. Kekerasan ini bercampur antara kekerasan fisik sekaligus kekerasan psikologis. Jadi, dampak kesehatan yang akan mengikuti itu dapat jangka pendek maupun jangka panjang. Ya, jadi, ada gangguan fisik, ada gangguan mental. Dan ini sangat individual, tidak ada rumus yang berlaku untuk semua, tidak. Ada satu orang yang akan mendapatkan dampak infeksi, ada yang tidak, misalnya. Ada satu orang yang akan mengalami gangguan mental, ada yang tidak. Jadi ini sangat individual dan harus di follow up dengan baik. Pada saat kita memulai pemeriksaan, tentu yang pertama kali kita perhatikan adalah keselamatan pasien. Kembali lagi kita lihat pasiennya ini dalam kondisi kritis, semi kritis, atau dia dalam kondisi normal atau non kritis, pasti bukan normal, stabil ya, non kritis. Nah, saya contohkan, saya pernah mendapatkan pasien masuk ke rumah sakit, ke IGD dengan kondisi cedera kepala. Tentu kita tidak berpikir bahwa dia adalah korban kekerasan seksual awalnya. Tetapi setelah dalam perawatan, dari tadinya kondisi pasien mengalami penurunan kesadaran, kemudian kondisi kritisnya tertangani, lalu pasiennya mulai bisa bercerita, ternyata dia mengalami cedera kepala itu ketika mendapatkan kekerasan seksual. Oke, saya dipanggil menjadi pemeriksa untuk kasus kekerasan seksualnya. Apakah boleh saya melakukan serangkaian pemeriksaan sesuai dengan standar yang saya miliki tanpa memperhatikan
kasus cedera kepalanya, tentu tidak boleh. Karena keselamatan pasien ini menjadi yang utama. Saya arrange pemeriksaan di ICU, karena pasiennya masuk ICU. Kita atur sebisa mungkin untuk tetap mengedepankan keselamatan dan kenyamanan pasien. Jadi kebutuhan saya untuk menghadirkan barang bukti tidak mengalahkan keselamatan pasien. Nah, waktunya pasti lama. Kalau pasien yang kebetulan di ICU tadi memang dia dirawat cukup lama, dia mungkin lebih sabar. Tetapi kalau pasien itu dalam kondisi sadar, kondisi dia ingin segera istirahat, pasti waktu yang lama ini akan sangat membosankan. Nah, serangkaian pemeriksaan ini kadangkala juga meminta pasien untuk berulang datang. Sebisa mungkin kita atur dengan baik supaya pemeriksaan berjalan simultan. Ketika mengambil sampel misalnya, ya sudah satu orang mengambil untuk banyak pemeriksaan sekaligus, sambil dia anamnesis, sambil dia memeriksa fisik, jadi kita melakukannya simultan. Nah, respect kepada pasien itu dapat mengurangi penderitaan pasien. Maka ketika kita melakukan pemeriksaan, kita harus memberikan perhatian yang penuh, merasakan apa yang membuatnya tidak nyaman tanpa dia harus berkata. Ya. Jadi kita melihat gestur dari pasien itu, kita tanyakan apa yang tidak nyaman, apa yang sakit. Ketika dia berespon spesifik, kita langsung menanyakan, itu akan sangat mengurangi penderitaan pasien. Jangan lupa informed consent ya teman-teman, untuk setiap pemeriksaan, prosedur yang kita lakukan, dan juga untuk pengelolaan rahasia medis. Kita sampaikan kepada pasien bahwa akan ada pemeriksaan ini. Kalau pasien menolak, kita sampaikan apa keuntungannya dan kerugiannya. Jika tidak dilakukan pemeriksaan ini, maka tidak bisa dibuktikan nanti adanya kekerasan seksual misalnya, pembuktian hukumnya akan lebih berat. Umumnya ini akan membuat pasien itu mau gitu ya, diperiksa, asal kita komunikasikan dengan baik. Jadi setiap tahapan itu kita sampaikan dan kita berikan kesempatan kepada pasien untuk bertanya. Apa yang dia ingin tahu, apa yang ingin dia dapatkan dari pemeriksaan itu kita tanyakan. Jadi pasien ini akan kooperatif, akan mau kita periksa dan kita akan menemukan bukti sebanyak mungkin. Semuanya ini harus kita dokumentasikan dengan baik. Nah, sekarang kita melihat lagi apa saja sih yang harus kita lakukan. Intinya sebetulnya pemeriksaan forensik itu harus teliti. Anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan mental, pemeriksaan penunjang harus dilakukan secara teliti. Kita menemukan tanda pada pemeriksaan fisik, kita tanyakan satu persatu, ini didapatnya dari mana, kapan didapatkannya, gitu ya. Dan semua ini harus kita dokumentasikan dengan baik. Sobat Kanal, gambar ini mungkin sering dilihat, gitu ya. Ini saya ambil dari panduan WHO untuk penanganan kasus kekerasan seksual. Kalau kita lihat tulisannya, bunyinya adalah inspection site for a top to toe physical examination. Kalau bicara top to toe itu kan sepertinya dari atas ke bawah gitu ya, karena toe-nya di bawah. Tetapi kalau kita lihat dari angkanya, yang pertama diperiksa adalah justru tangan. Jadi bukan kepala. Kenapa tangan? Karena di tangan ini kita bisa menemukan debris, menemukan barang bukti yang tertinggal. Dari mana barang bukti itu? Ketika seorang melakukan perkelahian, membela diri, pasti tangannya yang bekerja. Bukan kepalanya nyundul-nyundul gitu ya. Mungkin tangannya akan mencakar lawannya, mungkin tangannya akan menjambak lawannya, mungkin mendorong, dan kita mengharapkan kita menemukan debris itu di tangannya, baik di bawah kuku maupun di sela-sela jarinya. Ketika dia melawan dan itu ada luka yang dia dapat juga akan ada di tangannya, maka dimulainya adalah dari tangan, lalu ke lengan bawah, lengan atas. Selesai yang kanan, kita dengan yang kiri.
lengan tangan, lengan bawah, lengan atas. Baru setelah itu nomor 4-nya wajah ya. Nah, urutannya seperti itu. Karena apa? Kalau kita tidak ambil lebih awal, mungkin pasiennya lalu garuk-garuk. Nah, debrisnya hilang. Atau mungkin dia pegang sesuatu, berpindah tadi. Maka memang yang diawali adalah tangan. Dan selanjutnya mengikuti nomor itu sampai ke bawah ya, ke bagian kaki, jari kakinya. Oke. Ada pola khusus ya sebetulnya. Teman-teman nanti bisa membaca lebih detail. Ini saya capturekan sebagian saja. Semua ini saya ambil dari panduan WHO untuk penanganan kasus kekerasan seksual. Nah, apa yang menjadi concern kita? Semua temuan tadi harus kita dokumentasikan dalam rekam medis. Dan dibuat foto. Tentu ada perbedaan cara membuat foto pada jenazah dan pada pasien hidup. Nah, ini yang mungkin sebagian teman-teman yang dari kedokteran sudah mempelajarinya. Nah, kita bedakan. Kalau pada jenazah kita melakukan pengambilan gambar seluruh tubuh. Pada korban hidup jangan, karena itu akan intimidatif. Ya. Dan ketika pasien itu difoto, dia harus tetap mengenakan pakaian yang pantas. Jadi tidak boleh mengekspos, memotret pasien dalam kondisi tidak berpakaian. Foto juga diambil terbatas pada bagian luka atau kelainannya. Dan setiap tahapan foto ini pun harus dengan informed consent. Nah, jadi ini yang harus kita perhatikan, kenyamanan pasien ketika kita mengambil gambar. Seperti contoh ini, kita mau melihat foto daerah bibirnya dan hidungnya yang terluka mengeluarkan darah. Tidak perlu kita memperlihatkan seluruh wajahnya, karena tujuannya adalah menilai luka tersebut. Foto ini menjadi sangat penting teman-teman ya, karena dengan foto ini kita bisa menilai secara berulang temuan kita. Mungkin ketika kita ada di IGD, ada di puskesmas, di ruang pemeriksaan, sinarnya kurang bagus, kita tidak bisa mengamati secara detail. Tetapi dalam foto yang kita ambil dengan baik, kita bisa mengulang untuk mengakses foto tersebut. Kalau kita membutuhkan konsul, foto ini pun akan sangat membantu. Coba dibayangkan ketika seorang konsulan mendapatkan konsul, "Dok, saya menemukan luka begini. Yang dia ceritakan, yang diceritakan oleh dokter yang konsul tadi adalah persepsi dia. Akan sangat berbeda ketika, "Dok, saya dapat kasus seperti ini," disajikan gambarnya. Maka konsulennya akan menilai, tidak berdasarkan persepsi dari yang konsul. Nah, ini pentingnya membuat foto. Ini adalah log dokumentasi. Gambar pertama itu kaitannya adalah dengan identifikasi. Jadi diizinkan mengambil gambar wajah kalau keperluannya adalah untuk identifikasi. Tentu dengan izin pasien. Kalau tidak diperlukan proses identifikasi, jadi pasiennya itu sudah ada namanya jelas, ada identitasnya cukup jelas, kita bisa menggantikannya dengan label rekam medis. Jadi lognya itu pada saat mengambil gambar pertama, fotolah label rekam medisnya, lalu kita ambil gambar untuk pasien tersebut luka-lukanya, dan diakhiri dengan memotret label rekam medisnya lagi. Tujuannya apa? Supaya ketika kita download, kita tahu dari nomor sekian sampai dengan sekian adalah pasien A, nomor sekian sampai sekian adalah pasien B. Kalau kita tidak tandai, mungkin kita akan tercampur. Nanti begitu di-download bunyinya DCIM, semua pusing nanti dokternya gitu ya. Ini yang mana pasiennya? Jadi kalau pasiennya pakai gelang, bisa gunakan label yang ada di gelangnya. Kalau tidak, ya rekam medisnya itu pasti ada nama dan nomor rekam medisnya. Nah, kembali lagi, apa yang kita lakukan tadi, pemeriksaan fisik tadi mungkin akan menemukan tanda cedera. Mungkin akan menemukan tanda kehamilan. Jangan dipikir bahwa korban kekerasan seksual itu akan datang awal. Tidak. Kalau itu korbannya anak-anak, justru seringkali datangnya sudah dalam kondisi hamil.
Kenapa? Karena memang lambat diketahui oleh orang sekelilingnya. Mungkin dia datang dengan sexual transmitted infection. Jadi datangnya itu karena keluhan penyakit seksualnya. Mungkin dia datang dengan gangguan mentalnya. Maka setiap pemeriksaan kita ada menemukan kelainan ini tidak bisa dipisahkan satu sama lain dan harus di follow up, didiagnosis dengan baik, di treatment dengan baik. Sekali lagi, impact-nya, dampaknya adalah individual. Setiap orang bisa menunjukkan gejala yang berbeda. Tentu treatment-nya juga harus menyesuaikan. Sekian untuk episode kali ini, Sobat Kanal. Kita bertemu kembali dalam episode selanjutnya. Terima kasih.